Hai. Kok bisa samaan ya? Bisa sama ya. Iya. Tapi kayak ada yang beda ya kak ya? Wah, Iya beda kak. beda ya. Iya kak, beda. Boleh lihat? Ini teman-teman ini dari Sowis Project Indonesia. Iya, betul. Benar banget. Oh, keren banget, Bang Ini Fik. tentang apa ini? Bapak ini? Penelitian tentang apa ini kita coba? Ini namanya Kembali ke gaji. Apa? Oh, emang. Oke. Oke, iya. Oke, good people. Saat ini saya Teh Win dan juga Bang Fik. Kita sedang ada di Pantai Lampu 1 Merauke ya, Bang ya. Benar banget. Wah, kita ini sedang bersama dengan anak-anak muda yang hebat dan luar biasa. Mereka dari Sowis Project Indonesia yang meneliti khusus tentang ikan pari gergaji. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kayaknya kita tunggu di sini ya. Ada hujan. Paling di sana. Oke, sini. Oke, baik. Paling di tengah kita. Oke. Biar sama-sama anak muda. Iya, betul muda terus. Muda terus. Iya. Oke, good people. Karena tadi hujan ya, kita dapat tempat berteduh nih untuk ngobrol-ngobrol. Masih bersama saya Teh Win dan juga Bang Fik. Halo. Oke, good people. Kita sedang ada di pojok hukum jalan-jalan. Iya, ini masih dalam edisi Hari Kebangkitan Nasional nih. Kebangkitan Nasional. Iya, benar sekali. Dan tadi kita tidak sengaja ya bisa bertemu nih dengan adik-adik yang Anak-anak muda hebat. luar biasa ya. Biasa, Ini ya. bisa menjadi motivator untuk teman-teman generasi muda yang ada di Kota Merauke. Khususnya di Kota Merauke. Iya. Nah, good people, ada Iis, ada Sihar, ada Diki, ada Yunita juga. Mereka dari sebuah komunitas nih yang peduli terhadap pelestarian ikan pari gergaji. Nah, makanya ini ada contoh ya. Tadi ada bawa juga ya, pari gergaji ya. Mereka dari Sowis Project Indonesia, betul ya? Oke, luar biasa nih. Spiritnya ini loh bisa membentuk sebuah komunitas yang dimana mereka ini concern untuk melakukan penelitian dalam upaya bagaimana dari data-data tersebut ini merupakan satu sumbangsi bagi Indonesia. Betul sekali. Terkait data tentang ikan pari gergaji ya. Ya. Dan ternyata Betul. Indonesia kaya akan spesies dari ikan pari gergaji. Saya juga nggak membayangkan ternyata di Merauke ada ikan pari gergaji teh. Iya. Iya, dan lebih hebatnya lagi Iya. ada yang teman-teman teliti Teman-teman itu ini yang 4 spesies ya. Iya. 4 spesies. 4 spesies. Artinya orang Merauke jadi lebih tahu ternyata ada ikan ini. Iya, yang ada di dunia itu sebanyak 5 spesies spesies. dan 4 diantaranya itu ada di Indonesia. Luar biasa. Dan keempat spesies itu ada di Merauke. Merauke. Oh, itu. Wow, jadi Merauke ini kaya akan sumber daya alam ya, Kaya terutama sekali dari ya, sisi betul. kelautan. Nah, tapi sebelum kita masuk ya berbicara tentang bagaimana kalian melakukan penelitian terhadap ikan pari gergaji,
spiritnya ini loh luar biasa sekali nih kalian masih muda. Semangatnya. Iya, bahkan masih ada yang kuliah ya. Bisa sedikit ngobrol ya tentang profil kalian dulu ya dari Iis dulu. Perkenalkan satu-satu kali Iya, ya, biar sekali. teman-teman di Merauke Iya. juga tahu. Sama background ya. Siap. Perkenalkan, saya Iki Susiani, asalnya dari Bogor, baru tahun lalu dari IPB sama dengan salah satu teman saya juga. Kita dulu kuliahnya di jurusan namanya Ilmu dan Teknologi Kelautan. Oke. Dan teknologi kelautan Iya. dari IPB. IPB. Oh iya. Emang asli orang Bogor apa kalian Bogor? Sebenarnya nomaden sih. Nomaden. Bogor itu kita kuliahnya di Bogor, tapi rumahnya di Bekasi, asalnya dari Jawa Tengah. Oh, iya. 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 Udah Sihar ya. Ya, nama saya Sihar, Kak, Bang. Iya. Dulu juga alumni IPB dan sekarang dipercaya sebagai Project Manager Sofis Indonesia. Keren, keren, keren. Keren banget Masih ya. muda udah jadi leader. Lulus tahun dari berapa, sebuah Dek, Sihar? project. Baru lulus tahun 2020. Oh sama, seangkatan Iya, ya. satu angkatan. Wah, Berarti keren beda banget. tipis ya mas saya sama Beda Bang. tipis Ya. kok, beda Ah, beda tipis. tipis. 1 tahun aja mungkinnya. Kita kecepatan gitu. Kecepatan lahir. Iya, jadi Sihar ya. Sihar aslinya dari Saya asli Medan. asli Medan, Hasian. Kasihan. Mau komen saya kalau kasihan saya. Iya, di sebelah Sihar kita jadi kayak cerdas-cermat. ya. Halo semua, kenalin nama saya Diki. Saya masih mahasiswa di sini. Kalau teman-teman saya udah alumni, saya masih mahasiswa semester mana? akhir Ah, ah. di UB Universitas Brawijaya Malang. Oh, Jadi iya. sekarang cuti atau gimana? Masih lanjut kan Lanjut waktu ya, Covid oh. kan kita Oh, dilarang. online benar Ya, ya. online kan. daring Jadi ya. ya udahlah kita ikut project ini. Waktu project dengan abang-abangnya ini sama Sekalian kan. kakaknya ya. Jadi sekali mendayung ikut project, ikut skripsi. Tambah ilmu lagi siap. Lanjut Iya. kalau Adenita ini. Kalau saya Yunita, saya dari Universitas Brawijaya. Saya kakak tingkatnya Diki, Oh. tapi beda jurusan. Kalau Diki ini ilmu kelautan, saya sosial ekonomi perikanan. Sudah alumni? apa? Sudah. Oh, sudah alumni. Jadi saya Sihar dari IS itu satu angkatan, cuman beda kampus. Oh, fakultasnya tuh, yang ini. Fakultas Perikanan Kelautan. Ah, sama juga. Sama. Ya kakak dari Oh, udah tahu fakultasnya. Oh, iya. Jelas. saya mantan saya laut juga. Oh, laut Iya. ya. Di laut aja ya. Di laut kita jaya. Di laut kita jaya. Iya. Iya, iya. Ya kayak adik-adik ini Iya. kan di laut mereka jaya loh, Sedap, jaya bener. untuk melakukan penelitian. Iya, Luar itu yang penting biasa. itu luar biasa. Iya, oke. Kalian berempat ini ada yang masih kuliah, ada yang sudah lulus. Yang kita mau tanya ya, ini spirit ini luar biasa. Bagaimana kalian begitu peduli atau konsen ya terhadap ikan pari gergaji ya. Sebenarnya apa sih yang memotivasi teman-teman ya? Apalagi tadi Sihar sebagai leader dari project Sofis Indonesia, mungkin bisa diceritakan sedikit terkait motivasi kalian membentuk komunitas ini. Biasa mulai dari ujung kan kayak ujung kiri, ujung kanan ya biasanya. Senior aja dulu. Oh, dari dulu. Oh. Tapi ngomong katanya duta Oh ya benar. duta apa? Pari mantap. Pariman. Duta Parimanta. Memang Iya. kalau lihat dari face-nya memang cocok ya. Aduh. Ya, mungkin nih mama-mama yang nilai jadi. Kalau saya duta ikan duyung. Duta, oh, ikan. Iya. Di sebelah saya. Ikan cupang. Silakan lanjut. Puas kan? Oke, silakan Sihar. Ya, awal bentuk kelompok ini gitu kayak tadi ya. Awalnya karena memang kita waktu fresh graduate udah mau tamat, rata-rata kan orang udah mulai mikir mau daftar masuk bank mana, perusahaan apa, udah scoping tuh ya, Iya, cari iya, gitu. benar banget. Tapi karena memang kami backgroundnya adalah memang ilmu kelautan dan memang selama kuliah juga dibentuk kerja di lapang, penelitian kayak gitu. Saya pikir itu konteks yang kami punya dan orang-orang yang mungkin kuliah di bidang-bidang lain itu nggak punya gitu. Iya. Sehingga ini kesempatan buat kami untuk kami juga punya ketertarikan yang sama ya. Kita share interest itu pengen konservasi salah satu hewan yang memang punah gitu. Nah itu jadi pembahasan yang lain lagi. Kenapa kalau kita pilihkan pari gergaji? Tapi kalau awal mulai bentuk kelompok ya karena itu karena kita memang udah sama-sama tingkat akhir. Iya. Kita mau kerjain apa nih setelah kita mau lulus nanti? Ini anak-anak lautan semua teh. Passion yang Iya, sama. passion yang Iya. sama. Jadi pas memang. Iya. Jadi punya passion yang sama.
ketertarikan yang sama. Ya, betul. Karena ikan pariu ini sudah masuk dalam kelompok yang mulai punah ya. Keren juga teh. Artinya anak-anak ini yang baru lulus milenial kan beda pola pikir dengan kita dulu. Begitu lulus kan pikir dari kerja, pegawai negeri atau apa, dan lihat teman-teman yang ini adik-adik kita ini ternyata ada passion yang bagus juga ternyata ini. Bagus banget ya, karena langsung memikirkan bagaimana ilmu yang mereka dapatkan itu bisa diimplementasi. Oke, good people, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, bersama dengan teman-teman dari Sofis Indonesia. Oke, tadi menarik sekali ya. Tadi yang sudah Passionnya. disampaikan Sinar sama teman-teman ya. Terus dalam komunitas kalian ini yang sangat peduli terhadap keberadaan ikan Terjadi. pari gergaji, ya, untuk datang ke Merauke. Nah, itu bagaimana sejarahnya sehingga kalian bisa melakukan penelitian, bahkan bisa bekerja sama dengan Universitas Musamus. Oke. Jadi pertama kita melakukan riset dulu sebelum Riset kita dulu ya. mengajukan proposal, terus kita sebelum datang ke sini kita riset kira-kira sebenarnya ikan gergaji paling banyak di mana gitu kan. Terus kita dapat beberapa lokasi, ada yang di Sulawesi sama yang di Merauke. Dulu di Togean Ya, di Togean. rencananya. Ya, kemudian kita juga ada supervisor yang membimbing kami, kemudian mengarahkan di Merauke itu banyak sekali ikan gergaji gitu. Jadi beliau yang mengarahkan kita untuk datang ke sini. Nah, tapi saya dapat informasi Iya. nih, Bang Pik, Sihar dan teman-temannya dari Sofis Project Indonesia ini sebelumnya mengikuti kompetisi ya, sehingga bisa didukung dalam melakukan penelitian ini. Iya. Ya, bagaimana tuh sejarahnya? Itu betul. Atau riset juga berarti ya. Iya dong, searching juga dong. Kita ikut kompetisi dari Conservation Leadership Program. Itu suatu lembaga konservasi yang berhubungan langsung dengan filantropis. Mereka tuh mau support proyek-proyek konservasi di seluruh dunia gitu kan. Keren ya. Keren. Betul ya. Dan jadi waktu itu kita tahu ada pengumuman itu dan akhirnya ya kita coba daftar. Pertama kita bentuk tim dulu loh. Oh, bentuk Kita tim dulu ya, walaupun dari berbeda kampus. Betul ya. Iya. Ngumpulin tim dulu, habis itu kita bonding dulu. Nah, baru kita diskusiin kira-kira apa yang perlu dikonservasikan dalam waktu-waktu kritis ini. Iya. Dan di situ akhirnya kita coba ketemu ikan pari gergaji ini cukup potensial dan cukup krusial ya di waktu-waktu sekarang. Nah, kita kompetisikan ya puji Tuhan lolos sampai sekarang gitu. Bisa lolos Iya, ya. lolos itu suatu Iya. prestasi tuh. Prestasi banget ya. Dari Sofis Project Indonesia ini didukung oleh beberapa konservasi India ya. kan? Iya, ya. betul. Iya, dari mana saja kalau boleh tahu? Pertama sebagai donor yang paling pertama itu dari Conservation Leadership Program, yang kedua itu dari Sustainable Ocean Alliance, yang ketiga juga Conservation International itu bantu kita. Oke, jadi perjalanan kalian bisa tiba di Merauke dan melakukan kerjasama dengan Universitas Musamus Ya. juga itu bagian dari hubungan kerjasama itu ya. Betul. Sehingga luar biasanya good people mereka bisa melakukan penelitian di pesisir laut yang ada di Kabupaten Merauke. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana ya, dari penelitian kalian ini bisa juga bekerja sama dengan Universitas Musamus. Itu bagaimana? Iya. Kalau awal sama sih kita coba guide lembaga pendidikan lokal, karena kan penting bagi kami ketika kita nanti publikasi itu kita harus menggait salah satu pendidikan lokal juga. Di samping kita pengen konservasi, kita juga menularkan ilmu kita ke teman-teman lokal di sini. Jadi kita guide-nya ke Udik Musamus. Ya, kebetulan mungkin ada Fakultas Ekonomi. Iya, Ada fakultasnya ya, di Musamus. Itu Iya. di Musamus fakultasnya masih pertanian, cuma di situ ada Programnya program kali ya. studi manajemen sumber daya perairan. Manajemen sumber daya perairan yang Prodinya ada di ada. Program studinya. Jadi masih ada Sambung lah ya. Terkaitan. Bahkan kalau mau nambahin Kak, ya. pari gergaji ini kan salah satu spesies yang paling tidak diteliti Benar. di Indonesia begitu ya. Nah, jadi kita kayak mau lempar bola panas sebenarnya. Iya. Kita kan pendatang, hanya Betul. datang di Merauke untuk dalam waktu tertentu. Nanti yang mereka di Musamus ini yang mereka stay. Iya. Harapannya kita yang mulai penelitian, nanti kita pergi
kita pulang Teman-teman mereka bersama tuh sama Ada lanjut yang terus. melanjutkan. Betul. Tapi sudah tuh transfernya itu kemarin tuh dengan teman-teman di Musamud. Kayaknya Yes. ada MOU ya. Iya betul. Ada ya. Iya. Oke, berarti ada respon yang bagus dong ya dari Unmu sendiri ya. Iya Iya. sangat bagus. Iya. Oke, good people, nanti kita akan sedikit lagi menelisik apa yang mereka kerjakan terkait Lebih dengan dalam lagi tentunya. penelitian terhadap spesies ikan pari gergaji, dan bangganya kita bahwa kita punya 4 spesies yang sudah diteliti. Tetap bersama kami. Oke, yang saya lihat di sini ya, Iya, thank you, Bang Mang. Pik ya, spiritnya mereka Benar. ini luar biasa sekali ya, Hmm. dan bisa membangun satu kerjasama dengan Universitas Musamud. Dengan universitas lokal ya. Terutama dari manajemen sumber daya perairan Iya. ya. Mungkin ini tuh bisa cerita sejauh mana respon dan juga semangat dari mungkin teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Jadi kemarin itu bentuk kerjasama kami dengan Musamus itu selain MOU itu salah satunya kami juga membuka program magang dari mahasiswa di sana, iya. terutama yang dari jurusan manajemen sumber daya perairan. Jadi saat ini memang kami melakukan program magang itu dengan 5 mahasiswa dari MSP. Bahkan salah satu dari mereka itu yang ada yang mengambil skripsi judulnya tentang ikan gergaji juga. Jadi dia meneliti tentang bagaimana sih sebenarnya perspektif masyarakat terhadap ikan gergaji. Jadi dari situ nanti bisa kita ambil bagaimana sih sebenarnya pandangan itu. Kemudian selain itu kita juga kerjasama dengan dosen yang bisa dikatakan sebagai dosen lapang kami karena itu ada 2 dosen. Yang pertama ada Bu Desta, itu beliau memang khusus bagian ilmu kelautan, dan satu lagi ada Pak Astaman yang memang orang sosial ekonomi perikanan. Jadi semua elemen rasanya berkumpul menjadi satu sehingga kita bisa sharing knowledge juga. Jadi harapannya nanti terutama untuk mahasiswa magang ini ketika kami nanti sudah selesai belajar dari sini mereka yang akan meneruskan. Oke, dan ini juga jadi banyak referensi juga ya. Iya, bagus. Artinya mereka juga dengan teman-teman mahasiswa lokal juga terus men-share connect mereka, pengetahuan mereka terhadap masyarakat lokal. Iya. Keren banget itu Mbak Wen. Iya. Sangat keren Iya. ya saya melihat mereka Anak-anak ya. muda sosial mereka. Benar sekali. Terus kalian sudah berapa lama sih di Merauke dan sampai melakukan penelitian, dan mungkin sudah di fase mana nih saat ini pasca dari penelitian? Mungkin dari awal kedatangannya mungkin. Kita dari sini kan sejak Desember ya. Desember Pas ya. 1 Desember kami sudah Satu Desember di sana. Iya. Oke. Waktunya penelitian dan area-area yang dijadikan sampel penelitian. Jadi Bisa ya. Kita penelitian ada dua penelitian yang terpisah sebenarnya. Yang pertama bagian sosial, kemudian yang ilmiah. Nah, kita datang di Desember, kemudian Januari sudah mulai aktif ke lapang. Kita ambil air sampel itu pertama selain di Merauke ada di Sentani juga. Kalau di Merauke kita di Wanang, terus di Sungai Bigul, Sungai Buraka, Sungai Bian, sama Selat Muli. Nah itu kita ambil sampel, kita analisis di lab. Terus satu penelitian sosialnya kita wawancara di wilayah-wilayah pesisir dari Ogaya sampai Wanang, Wan juga di Pulau Iya. Timar. Jadi komprehensif ya dalam hal ini, artinya Berarti sosial juga dia melibatkan masyarakat lokal juga berarti ya. Iya. sampel yang diambil itu apa saja? Ada satu sampel air. Sampel Ya, air. jadi tujuannya kita dengan ngambil sampel air nanti akan membaca apakah kira-kira materi genetik pari gergaji itu terbaca dan terdeteksi atau tidak begitu kan. Nah jadi menariknya kita nggak perlu lihat hewan itu ada atau tidak. Bahkan sebenarnya kan agak susah karena Iya. Merauke airnya cukup Iya. keruh begitu ya, Iya. tidak terlihat. Nah jadi dengan ambil sampel air saja kita bisa lihat apakah pari gergaji memang ada di situ atau tidak. Itu satu. Ini dari sampel airnya berarti Dari keberadaan ikan tersebut dari sampel airnya itu. Betul betul. Tapi juga saya dapat informasi selain sampel air juga ada dari DNA ini ya. Ya. Oh iya. Ini namanya apa sih kalau secara Ilmiah Biasa katanya. ilmiahnya ya. Bahasa ilmiahnya biasa disebut rostrum. Ya. rostrum? Rostrum atau rostra. Oke. Nah, jadi kita selain interview atau wawancara ke nelayan-nelayan, kita juga tanya apakah mereka simpan ini atau tidak. Nah, kalau misalnya ternyata mereka ada disimpan, kita ukur juga, Pak. Kita mau pengukuran rostrum. Itu ada istilah-istilah ilmiahnya juga, ada total length segala macam. Terus ada jumlah giginya juga kita hitung dan kita ambil sampelnya. Sampelnya ini untuk di apa? Di cek Di DNA-nya. Iya, cek Iya. DNA-nya. Biasa kita ambil Dari di bagian- bagian sini di apa? Di
bagian di pangkal. tapi agak ke depan. Iya. Tujuan dari pengambilan sampel rostrum ini untuk apa nih? Kita sebenarnya belum melakukan secara langsung ya di lab, tapi rencananya kita akan melakukan analisis DNA juga Iya. yang mungkin bisa Iya. dijelaskan. Iya, jadi nanti dari data-data genetik masing-masing kostrum yang kita udah temui selama ini, kita bisa melihat persebaran pari gergaji yang di Indonesia ini apakah memang hanya ditemukan di Indonesia atau masih berkerabat dengan mungkin yang di Australia karena kan cukup dekat, Iya. atau bahkan mungkin dari Amerika dan tempat-tempat lain. Kita bisa membandingkan itu. Iya. Kalau di sini ya, sebetulnya maksudnya ini kan ada 2 jenis Dua, rostrum iya, yang berbeda ya. Ini Berbeda, berarti betul. dari 2 jenis spesies yang berbeda. Betul. Iya. Nah, tadi tuh gunanya ngambil DNA tuh begitu Kak. Kita kan belum tahu nih ini spesies apa. Nggak tahu atau sama, padahal kan Iya. beda. Makanya itu ada guna DNA. Kita bisa tahu DNA. Misal kita ngambil ini, udah tahu ini spesies misal pari gergaji Nero Sophies. Terus yang ini kan dua Sophies gitu. Jadi kita tahu bedanya. Iya, yang di Dengan Merauke DNA tadi. secara ilmiah 4 spesiesnya apa saja? Secara ilmiah Iya. Dwarf itu ini, dwarf itu biasa kalau bahasa Indonesia pari gergaji kerdil. Oh, Ya. pari gergaji Pendek kerdil. Karena katanya ya. giginya itu Kecil. kerdil ya. Iya, kerdil. Jadi disebut kerdil. Ini yang paling banyak kita temukan di Ya. Merauke. Ya kan? Ini jenis apa? Ini Bang? jenis Nero Sophies atau pari gergaji gigi lancip. karena giginya tuh kayak segitiga Giginya gitu. sangat iya. lancip. Iya. Terus ada 2 lagi pari gergaji hijau sama 1 lagi pari gergaji Gigi besar. Oh, gigi besar. Green Ya. Sophies sama Large Sophies. Oke, mungkin dari secara umum dari hasil penelitian, apakah semua spesies 4 spesies itu ada di Merauke? Terkait dengan populasi ya, itu sudah ketahuan belum? Artinya cukup banyak dari 4 spesies ini atau justru juga diambang kepunahan? Nah, itu yang menarik ya. Jadi dari hasil riset kita kemarin interview sekitar 245 nelayan dari sepanjang pesisir Merauke, dan 76% diantaranya itu mengaku bahwa mereka memang pernah menangkap pari gergaji selama mereka hidup. Bahkan ada 23 kasus penangkapan itu terjadi di tahun 2021 yang notabene ini masih 6 bulan pertama. Iya. Nah, baru-baru saja. Nah, jadi kita juga kemarin menanyakan menurut perspektif nelayan-nelayan itu bagaimana, apakah populasinya berkurang atau tidak, dan sekitar 60-an%, hampir 70 itu juga mengaku bahwa mereka pari gergaji ini semakin sedikit yang tertangkap, dan penangkapannya juga lebih sedikit dan lebih jarang dibandingin tahun-tahun lalu kan. Itu sebenarnya kesimpulan awal kalau memang kayak kakak bilang tadi, populasi itu semakin menurun. Nah, cuma menurun seberapa besar itu yang sedihnya kita belum punya data, karena kita belum punya data awal tentang dulu seberapa banyak, sekarang tinggal berapa, itu yang kita miss di situ. Di tahun ini saja seperti yang tadi Siar sampaikan itu, artinya ketika mereka bisa berhasil yang menangkap ikan pari gergaji, nah artinya ini rostrumnya itu mereka buang atau mereka simpan? Kalau untuk rostrum Kak biasa ada yang kalau memang dia pengen aja nih, ada yang pengen buat Hiasan, hiasan, hiasan. masih mereka simpan, tapi ada juga yang dibuang sih. Jadi kalau itu biasanya terkait dengan, kalau kami wawancara kemarin itu kan ada kami menilai tentang nilai ekonominya juga. Iya. Biasa kalau orang-orang tahu itu sudah tidak berharga pasti langsung dibuang. Tapi ada beberapa responden lainnya yang ketika tahu ini masih laku walaupun dijual di pasar yang Iya. kita bisa bilang gelap, itu ada indikasi mereka akan menggunakan hal seperti itu Kak. Jadi Iya. Itu yang teman-teman ketahui ya dari hasil tangkapan kemarin itu mewakili ada 4 spesies. Apa ya? Ya, Sempat disimpan oleh teman-teman hasil itu? tidak semua ya, tidak semua. karena ada beberapa nelayan yang memang nggak mau kasih untuk kami. Oh gitu ya. Tapi dari foto-foto yang ada yang juga kayaknya tujuh pendek ya. Iya, Kalau kita nggak kecil. bawa. Ada yang seukuran tangan segini. Oh gitu. Kita juga nemu yang 1,5 meter ya, Iya, 1,4. 1,4 meter. Itu jenis yang pari gergaji hijau. Iya. Ketika ini DNA-nya diperiksa, kalau nggak salah di Bogor ya, dikirim ke Bogor. Iya. Itu bisa diketahui berapa usia dari ikan pari tersebut? Sejauh ini kayaknya kalau sampai usia tidak. Hanya jenisnya. Iya, Hanya jenis ya. saja ya. Supaya kita ibarat kalau misalnya mau ambil, saya punya rambut, Diki punya rambut, nah kita bisa identifikasi ini rambut siapa, ini rambut siapa.
dan kira-kira rasnya ras apa yang untuk diketahui spesiesnya saja ya. Dan juga untuk mengetahui kekerabatan juga. Tadi yang jelasin Mas Syar, ada kerabat nggak sih pari gergaji yang ada di Merauke sama di Australia dengan DNA tadi itu bisa. Luar biasa ya, sampai dilihat. Kita kan lautnya nyambung kak. Iya, lautnya kan nyambung. nyambung. Pasti dengan penelitian ini kan mereka harus tahu Tahu di jalan. imigrasinya ikan itu kan. Iya. Ketika kalian tadi ya bersampel air, terus sampel DNA itu juga berarti dikirimnya ke Bogor ya. Iya, betul. Berarti ada tim di sana juga yang Iya. sudah mendukung. Iya. Ya, mitra ya. Mitra. Oke, di sana bermitra dengan siapa di Bogor? Jadi IPB mungkin ya. Iya. kalau untuk analisis environmental DNA-nya itu dengan Ocean Organic. Terus untuk analisis kualitas airnya itu dari BDP, IPB juga sih, Fakultas Perikanan juga. Dari IPB. Jadi tim yang di Jakarta bantu handle untuk bagian lain. Berasa kita Saya penasaran teh. Ikan ini bisa dikonsumsi nggak sih sebenarnya? Kalau untuk bisa tidaknya namanya ikan daging itu pasti bisa ya. Tapi masalahnya adalah terkendala di itu tadi ada hukum yang melindungi bahwa ikan ini Oh, sudah ada tidak Iya. benar berarti ada jadi ikan ini undang-undang masuk dalam itu ya Perlindungan perlindungan penuh. satwa. Bahkan sejak tahun 99 sudah ada undang-undang yang mengatur. Jadi sudah tidak boleh kita makan. padahal saya mau undang untuk makan ikan buah kuning. Bukan kroponik bahwa ikan Kita sama beda. Iya. Oke, good people, jangan kemana-mana, tetap bersama Pojok Hukum Jalan-Jalan. Nah, luar biasa ya Bang Fig ya, Luar biasa spirit sekali. dari anak-anak muda yang Jadi tambah ilmu kita Mbak. Ini dari sangat ya. Hmm. Ya, dan memang kita perlu banyak belajar juga ya dari Betul. anak-anak muda yang punya spirit luar biasa ini untuk bagaimana punya kepedulian dalam upaya pelestarian ikan pari gergaji yang ternyata semakin punah dan dilindungi. Oke, jadi silakan teman-teman ya, hasil dari penelitian kalian ini didedikasikan kemana dan mungkin ada rekomendasi. Silakan. Jadi mungkin saya paparkan sedikit hasil Ya. dari penelitian kami kakak. Jadi semenjak bulan Januari hingga saat ini kami aktif mengumpulkan hasil wawancara kami dengan nelayan. Jadi hasilnya adalah memang dari sekian nelayan itu mayoritas berbicara bahwa jumlah pari gergaji yang mereka tangkap atau secara tidak sengaja tersangkut di jaring itu makin menurun. Tapi permasalahan yang lain adalah tidak semua nelayan itu tahu apa yang harus dilakukan ketika ikan itu tersangkut di jaring. Padahal secara prosedur itu memang harus dilepaskan kembali. Nah, selain itu dari pihak instansi, misalkan dari Dinas Perikanan itu memang kami kekurangan data sekali terkait berapa sebenarnya jumlah populasi dari ikan gergaji yang tertangkap. Ini menjadi salah satu evaluasi juga bagi kami dan tentunya akan menjadi sebuah ide apa yang harus kami lakukan ke depan. Nah, itu salah satunya adalah mungkin kami nanti akan menyelenggarakan program yang namanya Citizen Science. Mungkin bisa ditambahkan oleh Siar mengenai Citizen Science. Ya, jadi lewat pekerja citizen science itu sebenarnya melibatkan orang-orang awam, bukan ilmuwan, itu untuk terlibat dalam kegiatan penelitian, gitu Kak Bang. Jadi lewat pekerjaan kami bersyukur kalau ada 3 nelayan sejauh ini ya. 3 nelayan itu melaporkan kalau mereka tuh nangkep pari gergaji di lautan sana, dan bahkan mereka tuh foto dan video proses pelepasannya. Itu biasa, membuat iya. kami terhibur dan luar biasa senang gitu. Nah, tapi masalahnya Bang Kak, ini masih individual. Bayangkan kalau kita bisa buat suatu sistem di mana kalau semua nelayan di sini bekerja sama untuk melakukan hal itu, wah kita pasti bisa jelas memetakan populasi seberapa besar di mana saja. Ide sangat baik sekali ya. Ini apa perlu dibuat perdanya? Luar biasa. Ini jadi memberi ide untuk kabak hukum ya. Ya, ketika ada regulasi itu kan sistem itu mungkin bisa berjalan Ya, Bang, ya. setuju. Jalan. Karena ini aset daerah, potensi sumber daya laut yang perlu dijaga ini.
Betul. Ya, jadi gimana? Ini memberikan ide loh, teman-teman Nanti kita memberikan dengan ide dinas untuk terkait nanti. Ya. luar biasa ya. Udah mulai kolaborasi. Iya. Kolaborasi dapat karena apa? Perlindungan ikan. Ini juga potensi ya. Potensi perlindungan terhadap ikan ini, Ya, kan? benar sekali. Terus tadi dengan nelayan apa udah ketemu dengan asosiasi nelayan apa yang berkaitan dengan tadi ini? Citizen Oh, science. iya. Asosiasi nelayan di sini apa bagaimana? Untuk ngasih Iya. semacam apa ya, semacam sharing pengetahuan atau Ya tadi Iya. kan sama asosiasi ya. Kita Iya, kemarin baru minggu kemarin ya, Iya. dua minggu kemarin kita di Wanggap Nangguk, Pak. Oke, Wanggap Bang, Nangguk. kita melakukan ya FGD, kita diskusi sama Oke, mereka. itu. Kita juga belajar dari mereka juga kan tentang bagaimana melepas, lalu bagaimana cara pelaporan juga gitu. Jadi kayak Siap. kita bukan ngambil sih, kayak saling berbagi dengan mereka. Betul. Jadi mereka sudah tahu sebenarnya, terus kita masuk jadi makin tahu seperti itu. Oh. Kita juga belajar juga dari mereka. Berarti juga ada dengan masyarakat juga mereka Ya masuk memang juga. pelibatan masyarakat itu penting Penting sekali ya. betul, ya. Karena secara ilmiah kan mereka melakukan penelitian, Ilmiahnya. tetapi Di juga lapangannya benar iya. dan Mereka perlu itu. disosialisasikan. Nah, lewat media kita, Iya. cakep kan? Nyambung ini kita Masuk Nah, semua. Dan partisipasi dari masyarakat ini juga penting sekali. Jadi kan tonggak utama pelaku konservasi sebenarnya kan nelayan, Kak. Mereka yang hidup berdampingan dengan laut dan berdampingan mungkin secara nggak langsung dengan si ikan gergaji ini. Betul. Jadi sangat penting untuk mengikut sertakan para bapak-bapak nelayan ini. Dan bahkan nantinya mungkin ya nelayan inilah yang jadi pahlawan perlindungan konservasi ikan pari gergaji di Merauke. ujung Iya. tombaknya lah ya. Ujung Iya. tombak. Tapi untuk bisa sampai ke sana tuh kan harus terus diedukasi kan Iya. para nelayan-nelayan kita ini kan supaya punya semangat juga satu kesadaran bagaimana untuk menjaga dan melindungi hewan pari gergaji. Pemahamannya dulu Iya, pertama, pemahamannya ya. dulu Itu yang perlu sampaikan terus ke teman-teman. menerus ya. Oke, luar biasa ya. Jadi kita udah dapat nih ya bentuk merahnya. Siap. Iya. Oke, nah tadi terkait dengan citizen science ya. Oke, ada yang nomor yang bisa dihubungi ketika mereka mau terlibat di dalam. Iya, kita dari awal program itu sampai sekarang mungkin kedepannya juga mungkin akan pakai nomor yang sama supaya Oke. terpusat ya. Iya, Nomornya mungkin bisa lihat di bawah sini nanti. iya, iya. Oke. Nomornya berapa? Oh, Sambil disebut juga. Sambil disebut. sambil disebut ya, Iya. nomornya 0853 6225 8676. Atas Ya. nama Atas nama saya sendiri, Masih ada. Oke. Sihat. Tapi Aditya. sebenarnya bisa di website juga ya? Ya. Kalau misalnya teman-teman itu prefer untuk lapor atau komunikasi Ya, lewat kami mungkin di website, video atau apa ya? ya bisa buka www.sofis.id ya. Ada IG-nya juga kan? ada. Oh, ada. Ya itu dia Pak, cara kita komunikasi Iya, dengan ada Iya. masyarakat Kaum umum. milenial. Iya, IG-nya. IG-nya, @Southeast Indonesia. Facebook juga ada. Oke. Nanti buka IG ada semua di situ. Siap. Oke, luar biasa ya. Dan ini juga satu kehormatan bagi program Pojok Hukum ya. Betul sekali. Dan juga Jarang-jarang kayak Show. gini. Iya. Ya, Unik nih. mendapat pengetahuan baru dan juga kita bisa berelasi untuk kebaikan kita bersama, bagaimana kita menjaga dan melindungi ikan pari gergaji. Ya. Sangat bangga sekali ya dengan komunitas dari Sofis Project Indonesia yang sudah begitu care untuk menjaga sumber daya alam lautan yang luar biasa. Oke, good people, saya Winona dan juga rekan saya Victor dari Pojok Hukum. Pojok Hukum dan juga teman-teman Southeast Indonesia. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa bagi kita sahabat Hari Kebangkitan Nasional. Oke, semangat ya. Semangat Hari Kebangkitan Nasional 2021. Saya Diki, saya juga masih mahasiswa Kelautan Brawijaya. Saya punya pesan untuk teman-teman mahasiswa, baik yang di Merauke ataupun seluruh mahasiswa Indonesia. Jadi setelah kita belajar di kampus, jangan lupa terapkan ilmu tersebut di lingkungan dan masyarakat. Pokoknya carilah pengalaman yang berguna bagi lingkungan dan masyarakat. Itu aja sih. Oke, saya Yunita, saya dari Sofis Indonesia bagian sosial ekonomi perikanan. Bagi teman-teman yang ingin masuk ke dalam dunia konservasi, terutama kepedulian terhadap lingkungan, ayo mulai kita laksanakan dari sekarang, karena kalau tidak, kapan lagi kita akan memulai. Dan jangan sampai itu hanya menjadi cerita di masa yang akan datang.
Halo, saya Iis, program koordinator dari Solvis Indonesia. Saya ingin berpesan ke seluruh pemuda yang ada di Indonesia, teruslah peka kepada lingkungan kita, masyarakat kita, terus mencari apa yang mereka butuhkan untuk bantuan kita dan dampak kita. Terus semangat untuk mengimprove diri kita dan tetap semangat mengembangkan diri. Saya Siar Slalahi, Project Manager dari Solvis Indonesia. Untuk teman-teman anak muda, pikirkanlah baik-baik apa yang menjadi panggilan hidup kalian. Karena dunia luar sana membutuhkan kontribusi bukan hanya anak muda yang punya intelektual yang tinggi, tapi juga punya jiwa yang besar. Mungkinkah itu kalian? Kami dari Solvis Indonesia.